Pernah lihat harga saham tiba-tiba naik tinggi gila-gilaan. Berapa saat taunya sahamnya langsung anjlok dan nilainya turun banget. Sering dicurigai kalau itu adalah ulah bandar. Tapi sebenarnya siapa sih bandar tersebut dan kenapa mereka seakan-akan bisa mengontrol harga? Di mana analisis untuk memahami pergerakan bandar disebut sebagai bandarmologi. Tujuannya tentu saja untuk mencari tahu bagaimana bandar menggoreng harga yang akhirnya membuat mereka-mereka ini untung dari kenaikan harga saham tersebut. Biasanya terdapat dua jenis saham yang ditarget oleh mereka. Pertama adalah small cap atau saham-saham yang memiliki kapitalisasi yang kecil, dan yang kedua adalah saham-saham low volume yang jarang diperdagangkan. Kenapa bukan saham-saham besar? Alasannya pun sangat jelas dan sangat masuk akal sekali, karena saham-saham besar biasanya terlalu berat nih untuk digoreng. Contoh BBCA yang memiliki market cap mencapai 1000 triliun. Bayangkan 1 triliun saja hanya bisa berpengaruh sebesar 0,1% yang alias itu kecil banget kalau harus digoreng oleh seorang bandar. Tapi saham dengan market cap 100 miliar, uang 10 miliar doang sudah bisa melakukan lonjakan harga mencapai puluhan persen. Biasanya penggoreng atau bandar ini dananya mungkin atau mungkin bahkan yang ekstrim bisa mencapai puluhan miliar. Dan orang-orang ini biasanya yang mungkin akan sering kita lihat di grup atau komunitas yang ada, yang akhirnya dana yang terkumpul akan digunakan untuk melakukan bandarmologi dan menaikkan harga saham tersebut. Dan itu pula menjadi alasan kenapa untuk join grup atau komunitas mereka biasanya membutuhkan biaya yang cukup mahal, karena biasanya uang yang akan diputar untuk melakukan hal seperti ini. Polanya biasanya kurang lebih akan seperti ini. Pertama, bandar akan akumulasi nih saham kecil untuk naik secara perlahan, dan biasanya peran komunitas akan cukup besar di sini, seperti yang barusan kita bahas. Dan kedua, harga pun akhirnya akan mulai naik sedikit demi sedikit. Akhirnya dari situ pun akan banyak muncul pom-pomer, dan investor retail seperti kita atau individual akan kena pom-pom dan akhirnya ikutan kena FOMO. Dan ketiga, sesuai prinsip ekonomi, banyak yang beli maka volume akan naik dan harga pastinya akan semakin naik. Dan terakhir, bandar mulai menjual dan demand pun akhirnya turun. Dan ketika harga rontok, kita lah retail yang telat cabut akhirnya akan menjadi nyangkutan. Tapi kenapa sih biasanya saham-saham seperti ini tidak lama nantinya mereka bakal jeblok? Karena ya baik lagi, saham yang tidak memiliki value sejak awal pastinya tidak akan bisa bertahan untuk jangka panjang. Tapi mungkin pertanyaan lanjutnya adalah, apakah semua saham gorengan adalah saham-saham yang jahat? Jawabannya pun tidak juga. Kalau kita bisa untung, maka kita bisa memanfaatkan opportunity dari bandarmologi ini. Namun yang jelas akan selalu ada risiko dalam melakukan apapun. Yang penting jangan sampai kita menjadi the last greeter fool atau si bodoh yang paling terakhir